Jadi adab santri yang ketiga, adab santri kepada pelajarannya adalah hendaknya dia menjaga pada awal nyantri, istilahnya awal belajar, itu jangan sampai dia mempelajari hal-hal dalam masalah ikhtilafiyah, perbedaan pendapat antara ulama, atau perbedaan antara ulama dan beberapa manusia, istilahnya secara mutlak. Jangan mempelajari itu dulu. Baik itu menurut secara akliyat, yang bersifat akal atau bersifat yang didengarkan. Jadi itu singkirkan dulu. Perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu ilmu atau apa saja, dalam hal perbedaan ulama dengan siapa saja, nah, dalam ilmu akliyat atau sam'iyat itu jangan sampai. Harus dihindari ini, karena ini bahaya, nanti akan berpengaruh. Ini kata Kiai Hasyim Asy'ari, fa innahu menurut maksudune istighal bil ikhtilaf yuhayyiruku bingungaken. Apa istighal fil ikhtilaf? Adzihna ing ati wa yudhisu lan dahsyataken bingungaken al aqla ing akal. Jadi kalau baru nyantri aja belajar ilmu tentang khilafah, ilmu khilaf, perbedaan didengarkan semua ini begini. Ini kata beliau itu bisa menjadikan hati ini bimbang, membimbangkan hati, dan akal itu bisa jadi bingung, itu akal nggak bisa mencerna kesana kemari, jadi akhirnya nggak bisa serius dalam belajar. Jadi silakan dulu, kemarin sudah diatur bagaimana tata caranya harus mengetahui tentang fardu ain dengan 4 macam. Nah ini kalau ilmu-ilmu khilaf jangan sampai apapun yang menjadikan perbedaan antara ulama atau apalah yang sifatnya perbedaan, jangan dulu masuk. Karena itu nanti akan berpengaruh pada akalnya itu tidak mutkin. Atau hatinya itu nanti tidak bisa satu jalan, akan menjadi bingung nantinya itu. Karena belum tahu apa-apa sudah masuk pada hal-hal yang bersifat khilaf. Bal yudkinu, balik matohaken, menguatkan sopo santri awalan dalam kawitane kitab wahidan kang siji. Fi fannin dalam siji ning fan wahidin kang siji. Wa kutuban lan biro-biro kitab fi funun dalam biro-biro fan ingkana lamun ka ono sapa santri ya yastamilu itu betai atau bisa nanggung semangku sapa santri dalika ing iki mau kitaban wahidan fi wahidin itu fi wahidin panen au kutuban ala tariqatin wahidatin ing atase dalan kang siji yartadi kang ridho ing yartadi kang ridho ing tariqa wahidah laumring maring santri sapa syekhuhu santrine kiyaine santri. Jadi jangan dulu belajar tentang masalah khilafiyah, karena itu bisa membingungkan nanti. Akal pun akan menjadi kebingungan dan akan menjadikan ragu, menjadikan keraguan di dalam. Akhirnya nggak jadi mantap, kata beliau. Maka oleh karena itu seorang santri pertama-tama belajar itu satu misalnya, kitab satu kitab dalam fan satu misalnya nahu, satu kitab nahu itu dimatengin, gitu dimatengin. Atau beberapa kitab kalau dia mampu matengin, jangan setengah-setengah, harus dipahami betul itu sampai matang. Nah itu pertama-tama itu begitu. Jadi kalau memang gurunya atau kiainya ya sudah kamu belajar ini, kitab ini, nahwu misalkan, kamu pegang itu alfiyah sama khulasoh atau sama tashil misalnya.
Kiainya itu kebesaran ya, orang pertama mondok ya paling apa, Jurmiyah lah. Jurmiyah sekalian Imritinya misalnya, atau Jurmiyah dengan Makudi, atau Jurmiyah dengan Kailani, macam-macam itu. Pegangin itu kata syekhnya. Baca itu dan pelajari itu sampai paham betul, kuat pemahaman kamu. Nah, itu kalau syekhnya apa, mengatakan begitu ya nggak apa-apa. Artinya supaya pertama santri itu menjadi santri itu harus tertata gitu. Jadi nantinya itu selama di pondok atau semakin lama di pondok semakin lama itu ilmunya mantap, tidak ngambang. Fa in kana tariqa syaikhihi tariqatu syaikhihi. Lamun kono apa tariqatu syaikhihi dalane syekhnya santri naqlul madzhabi. Wa in kana sanajan ana sapa apa tariqa iku tariqatu syekhi ana iku naqlal madzhabi mindah madzhab. Hanya mindah madzhab wal ikhtilaf dan khilaf. Walam yakun lan ora ana iku kaduwe syekh apa ra'yun wahidun. Nih. Jadi tadi suruh dengan cara sendiri, caranya syekh itu cara satu yang diridhoi oleh syekh. Dengan cara itu tadi cara-caranya belajar begini begitu itu walaupun banyak kitab tapi caranya satu yang diridhoi oleh syekh maka nggak apa-apa. Nah, tahu fa in kana tariqatu syekh naqlul madzhab wal ikhtilaf lam yakun laurin wahidun qala al-Ghazali. Maka disebutkan oleh Imam Ghazali itu jadi walaupun nanti syekh itu bukan apa modelnya syekh itu modelnya naqlul madzhab dan naqlul ikhtilaf selalu dalam mengajarkan. Syekh itu dengan wawasan yang ini bukan hanya satu mazhab, tapi mengajarkan beberapa mazhab atau selalu dalam mengajarkan itu beberapa cara lah, berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Maka ini kalau syekh seperti itu, qala al-Ghazali, maka dikatakan oleh Imam Ghazali fal yahdzar minhu fa inna dhararahu aktsar minan naf'i bihi. Maka ingat dari hal seperti itu karena dorornya, bahayanya itu lebih banyak daripada kemanfaatnya. Jadi kalau orang baru masuk pondok, baru jadi santri, kemudian diajari cara yang berbeda-beda, masalah khilafiyah, masalah apa. Meskipun kiainya itu punya cara yang seperti itu, ketahuilah bahwa itu kata Imam Ghazali itu akan menyebabkan mudarat. Kemudaratannya itu lebih besar, lebih banyak dibanding dengan kemanfaatannya. Kenapa? Karena santri ini akan jadi bingung mau ngikut yang mana, mau yang ini. Jadi pertama-tama harus satu fan tapi mantap gitu. Jangan banyak fan tapi malah ngambiar semua gitu. Makanya Ghazali mengatakan fal yahdhar minhu fa inna dhararahu aktsar minan naf'i bihi. Wa kadzalika lan kaya mengkono an yahdhar fi ibtidai amrihi minal istighal. Ibtida'i thalabi dalam kawitane golek ilmu minal mutolaati saking mutolaah bitafariqil musannafin dalam piro musannafatin dalam piro-piro perenco-perencone piro-piro kitab dianggit. Fa innahu krono temen setuhune ibtida'i thalabihi bitafariq itu tadi fa innahu yudayyi'u itu nyia-nyiaken apa dzalik zamanau ing zamane tolab atau zamane santri waktu tolab. Wa yufarriqu lan mecah-mecah atau beda-beda akan kocar kacir kocar ngaciraken apa dzalik zihnau ing atine santri. Bal yu'ti alladzi yaqra'uhu. Bal aweh sapa syekh al-kitab ing kitab alladzi yo kitab yaqra'u kang maca sapa talib atau santri ing kitab ayil fan tegese fan alladzi yaqulu kang ngalap sapa santri ing alladzi kulliyatahu hatta yutkina
sekabehane allazi hatta yutqinahu sehingga matohaken sapa thalib ing. Begitu juga dalam permulaan dia belajar mutolaah dan lain dalam beberapa kitab-kitab itu yang akan dipelajari itu jangan sampai terlalu banyak macam-macam kitab ini oh macam-macam istilahnya ini semuanya itu jangan ini bisa menyebabkan akan menyia-nyiakan waktunya santri karena sudah belum saatnya sudah belajar yang seperti itu akhirnya menyia-nyiakan waktu hatinya tidak ilmu yang dipelajari ya enggak begitu matang ada keraguan dan itu enggak bisa serius maksudnya fokus itu enggak bisa santri kalau ini semuanya dipelajari ini akhirnya santri ini pada permulaan loh ya awal dari santri itu awal untuk murojaah awal mutolaah itu jangan seperti itu karena itu bisa menghancurkan hatinya kemudian bisa menyia-nyiakan waktu nggak dapat apa-apa malah tetapi seorang syekh itu dalam awal-awal santri ada seorang santri permulaan yaitu diberi kitab sehingga dia bisa membaca kitab-kitab itu dibaca sampai selesai semuanya sampai dia betul-betul itu memahaminya mantap. Wa kadzalika yahdharu. Wa kadzalika yuhadzir. Nah ini yuhadzir bukan wa yuhadzir. Wa kadzalika yuhadzir. Syekhnya itu yuhadzir memperingatkan kepada santrinya. Ini juga wa kadzalika kaya mukana yuhadzir fi ibtida'i talabihi ila akhir yuhadzir memperingatkan sapa syekh min tanaqqulin saking pindah-pindah min kitab saking kitab ila kitabin saking kitab min ghairi mujibin tanpa adanya sesuatu yang mengharuskan fa inna kuntum satuhune tanaqqul kitab alamatud dajri iku alamate ada gemuruh di hatinya wa adamul falahin dan tidak adanya keberuntungan. Jadi seorang saya juga harus memperingatkan kepada santrinya, santri pemula itu. Dari membaca yang macam-macam kitab itu, kitab ini tanpa ada yang dibutuhkan sebenarnya. Kalau yang dibutuhkan yang dipelajari yang diajarkan oleh gurunya itu aja dimantepin, dipahamin betul ya. Dipahamin betul gitu. Itu baru ada manfaatnya. Tapi kalau tidak seperti itu, saya memberikan ini kamu baca ini padahal dia masih santri permulaan. Apakah bagaimana? Fa innahu alamatud dujri wa adamul falah. Itu tandanya nanti santri ini akan enggak bakal beruntung. Kenapa? Karena ilmunya enggak mantap, ngambang semuanya. Ngambang. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Nah, ini bahaya. Jadi satu fan atau satu kitab dengan arahan guru, dengan arahan kiai itu dengan paham yang sepaham-pahamnya yang mantap gitu paham. Bukan ngambang. Wa amma idzan tahana pun ing dalem mari kalane wis mari entek sapa santri wa ta'akkadat lan dadi kokoh kuat apa ma'rifatu pengetahuane santri yang pertama wal aula mongko utawi sing luwih utama iku allayada yen to ora tinggal sapa santri fanan ing fan minal ulum sing pira-pira ilmu syar'iyyah illa nadhara kejaba munadhara angen-angen ningali sapa santri fihi ing dalem fan. Jadi kalau misalnya nih ada santri Masya Allah sudah selesai kitab 1 pelajaran 1 itu sudah selesai dan pengetahuan tentang yang sudah selesai itu Masya Allah bagus, maka hendaknya bagaimana santri ini hendaknya tidak menyia-nyiakan, tidak meninggalkan apa yang sudah pernah dipelajari, harus dimurojaah. Jadi kalau ada ilmu-ilmu syariah belum ilmu-ilmu syariat yang pernah dipelajari yang asalnya sudah mantap ini jangan ditinggalkan, harus dipegang lagi, dibaca lagi supaya tidak lupa, jangan sampai ditinggalkan.
Karena namanya ilmu syariat itu kalau nggak dibuat apa-apa ditinggalkan itu pasti lupa, pasti hilang. Karena itu ilmu Allah. Jadi kalau nggak dimurojaah lagi, nggak dilihat lagi itu jadi nanti akan hilang ilmunya. Dilihat lagi meskipun sudah pernah dipelajari dulu sudah mantap ini dibuka lagi gitu. Wa in sa'adul qadru maka dalam marikalane bantu ing santri apa qadru qadar wa tulul umri dan dawane umur Allah tabahur ing atase nyegoro fihi ing dalem fan ya bersama fan wa illa bahkan aku istafada minhu kalau tidak bisa membantu wa illa ay wa illam yusaid maka nama kono apa ini fan qad istafada iku teman-teman amrih paida ngambil paida sepuh santri minhu sangking fan ngambil paida ma ing perkara-perkara ya takhallasu kang amrih menyempurnakan ya takhallas apa ngerampungaken nah, dadi rampung sapa santri bi kelawan ma an urwatil jali saking taline kebodohan bidzalikal ilmi kelawan menggunakan ilmu. Nah, kalau dia memang sudah tahu ilmu itu tadi dan panjang umur istilahnya. Panjang umur hingga dia sampai kalau satu fan satu itu kan kalau diulang-ulang di ini terus, betul-betul dia kan nyegoro artinya ilmunya laksana lautan. Kalau sudah lautan itulah yang dimaksud. Artinya kalau sudah belajar dan sudah mantap belajarnya itu dalam satu kitab itu kemudian diulang lagi, maka itu akan bisa membantu. Ini kalimatnya kayaknya ada yang salah. Maka itu ada yang itu akan bisa membantu dia. Kalau sampai umurnya panjang dan terus-terusan dengan cara belajar seperti ini, maka dia akan nyegoro. Artinya dia akan menjadi orang alim yang ilmunya laksana lautan. Tapi kalau tidak seperti itu, maka dia telah mengambil faedah dari fan itu yang pernah dipelajari, yang pernah diulang-ulang. Sehingga dia mentamatkannya, menyelesaikannya. Setelah selesai, itu berarti dia sudah menghilangkan dari yang namanya kebodohan. Jadi ulama itu orang yang ini sudah mengetahui tentang apa yang dipelajari. Tapi kalau subhanallah kalau umurnya panjang dan dia sudah paham itu tadi diulang-ulang terus maka dia akan menjadi orang yang ilmunya mantap nyegoro. Kayak kalimatnya ada yang salah kayak yang janggal. Hmm. Oh ini berarti begini. Maksudnya fa'in sa'adahu. Kalau dia dibantu oleh Allah. Fa'in nahu kalau bahasa ini nahunya fa'in mengko maksudnya kelakuan. Iku sa'ada. Bantu enggak juga dia. Jadi wa in sa'adahul qadru wa tul umru qadu wa tul umri ala tabahuri fihi wa huwal maqsud wa huwa hasan fa huwa wadih fa huwa. Artinya kalau memang dia tadi mengulang-ulang fanya yang dulunya sudah dipelajari semuanya kayak tadi. Dipelajari semuanya kemudian setelah mau menginjak kitab lain itu misalnya atau fan lain kan sudah mantap nih dalam satu fan misalnya. Satu materi misalkan nahu misalnya. Masalah nahu sudah dia menguasai.
kitab-kitab yang dikuasai sudah. Maka kalau sudah selesai kemudian mau kepindah ke fan yang lain, jangan ditinggalkan tuh nahwu. Diulang lagi, dipelajari lagi, dibaca lagi. Itu maksudnya. Kenapa? Karena seandainya santri ini panjang umur dan ditakdirkan oleh orang itu panjang umurnya dan bisa memperdalam, maka insya Allah nanti santri yang seperti ini akan menjadi orang yang alim, yang nyegoro, yang ilmunya laksana lautan. Tapi kalau tidak begitu, takdirnya tidak seperti itu, ya dia cukup berarti sudah selesai menyelesaikan dirinya dari yang namanya kebodohan. Beliau begitu. Waliyatani lan becik merhatekno sapa santri mingkul lifanin saing saben-saben fan bil ahami kelawan sing luwih penting. Jadi kalau materi yang taufan yang dipelajari, materi yang dipelajari itu harus memperhatikan yang paling penting itu yang mana. Mingkul lifanin bil aham yang paling penting. Wala yaghfulu anil amali bihi, dan jangan lupa santri itu mengamalkan apa yang di dalamnya. Fan itu alladzi huwal maqsudu bil ilmi, yang menjadi maksud daripada ilmu itu sendiri. Jadi harus memperhatikan setiap fan dengan yang paling penting itu mana, yang paling penting al-aham fal-aham. Dan jangan sampai lupa untuk mengamalkan yang telah dipelajari, karena itulah maksudnya ada ilmu. Ilmu itu maksudnya dicari untuk diamalkan. Belajar itu untuk diamalkan, bukan untuk sekedar pengetahuan, tidak. Yang ketiga, warabi utawi yang nomor 3, yang nomor 4, an yusahih. An yusahihha itu yang untuk mensahihkan, benerakan. Sapa santri maing perkara yaqra'u kang maca sapa santri. Sapa santri ing mak an yusahihha ma yaqra'u. Qabla hifdzihi dalam sadurunge ngapalaken mah. Tasihan kelawan benerakan jayidan kang bagus. Imma ala syekhi ana kalane bagusaken ing dalem ngarepane syekh au ala ghairihi utawa liyane syekh mimma satane wong yuktinu kang matohaken sopan ing wa yahfazuhu lan wa yahfazuhu apa ini? Wa yahfazuhu lan jogo ngapalaken sapa santri ing ma ba'da dzalika ing dalam sakwise tashihan hifdzan kelawan hafalan kelawan ngapal muhkaman kang dimatohaken. Nah, nomor 4, adabnya santri dalam pelajarannya ke pelajarannya. Ini hendaknya cara bacanya dibetulkan. Sebelum dihafalkan itu bacanya itu dibetulkan. Kalau bahasanya kan atap misalnya gundulan, nggak bisa ini. Ini cara bacanya, cara baca kitabnya itu harus dibetulkan, ditaskeh dulu. Ada kalanya ditaskeh di depan gurunya, di depan kiainya, atau ditaskeh oleh selain kiai, murid-muridnya yang senior atau apa, santri yang senior. Tuh. Supaya nanti ketika dihafalkan betul adanya. Nah, kalau sekarang susah ngapalin ya. Ya dibaca dulu, setelah dibaca terus baru dihafalin. Kalau bacanya sudah betul, baru dihafalin. Itu maksudnya. Nah, kalau sekarang ya seperti itu kayaknya susah sekali. Bahkan mungkin tidak ada kali ya. Di model mutun itu dihafalin gitu. Tapi kalau di sana sih masih banyak orang yang hafal-hafal ini. Tapi ya di sini ya mungkin ada, mungkin banyak juga, kita nggak tahu. Tapi yang jelas cara bacanya bagaimana, dibetulin bacaannya, setelah itu kemudian dihafalin. Setelah dihafalin, tsumma yukarrirahu. Kemudian diulang-ulang. Kalau sudah hafal diulang-ulang lagi ba'da hifdzihi, setelah menghafal, setelah hafal pelajaran itu. Tikroron muadzibin kelawan uliye bulan baleni tikrore wong sing nglanggengaken. Setelah hafal itu kemudian dilalar lah, kalau bahasa orang lalar. Biasanya kalau di pondok itu lalar, misalkan nazoman maka dilalar itu apa?
hafalannya itu harus diulang-ulang terus, jangan ditinggalkan. Wala yahfadzulan yen ora menghafal santri, jangan menghafal syai'an ing suwiji-wiji qabla tasyin dalam sadurunge nashah masih. Jadi kalau ada pada pelajaran yang belum ditasih jangan dihafalkan dulu, soalnya nanti hafalannya salah lagi. Jadi kalau ini masalah misalnya masail benar misalnya atau apalah ilmu apa, itu sudah ditasih artinya sudah dibenarkan betul-betul gak ada yang salah baru dihafalkan. Jangan sampai menghafal sebelum ditasih karena itu bisa-bisa salah karena kalau ditasih kan sudah ditasih itu sudah barang betulnya 100%, tapi kalau belum ditasih ada kemungkinan masih salah maka jangan dihafalkan. Sebelum menghafalkan disasih dulu. Baru kemudian dihafalkan. Lianahu karena teman setuhune hifdzu syai' qabla tasihi, menghafal sesuatu sebelum ditasih iku yuqi'un nibaaken apa hifdzu syai' qabla tasihihi fil tahrifi ing dalem ngrobah. Nah tadi kalau belum ditasih terus dihafalin ternyata sudah hafal kan harus merubah hafalannya itu. Jangan seperti itu. Jadi menghafalkan setelah tasih. Waqad taqaddama lan teman wis dingin apa annal ilma temen setune ilmu la yukhadhu iku dialap apa ilmu minal kutubi sang biro-biro kitab. Fa innahu mau temen setune akhdul ilmu ing dialap itu bukan dari diarab dari kitab aja, diambil dari kitab bukan dari guru, min adharril mafasidi ku setengah saking luwih bahayanya kemafsadahan. Karena ilmu kalau kita sudah tahu bahwa kita nggak boleh menghafalkan sebelum ditasih. Kalau sudah ditasih baru dihafalkan. Karena ini bahaya. Ilmu itu harus ditasih dulu di hadapan guru. Benar nggak ini seperti ini? Hukum seperti ini betul nggak? Itu di hadapan syekh atau selain syekh yang memang sudah mengetahui ilmu-ilmu itu, masalah-masalah itu. Maka dia itu dihafalkannya ketika sudah dibenarkan, sudah dibetulkan, sudah ditasih. Kalau belum ditasih jangan, karena ilmu itu bahaya. Tidak hanya diambil dari kitab. Ilmu itu tidak hanya diambil dari kitab-kitab itu sebagai cuma pengetahuan dan bagi bahan bacaan saja. Dan bacaan saja. Kalau tidak ada guru bahaya. Makanya harus ditasih dulu. Dibetulkan dulu ini benar enggak, bacanya begini, maksudnya begini, belum dihafalkan. Karena ilmu itu tidak bisa dari bacaan-bacaan saja. Kalau kita baca tok tanpa ada gurunya, wah bahaya ini. Kata saya Yasin Asy'ari, min adharril mafasidi. Yang paling bahaya dari kemafsadahan. Karena ilmu itu harus diambil dari gurunya. Walaupun kita baca kitabnya, harus kita benar enggak ini maksudnya begini. Begitu, karena belajar ilmu itu harus ada gurunya. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaiton. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Makanya bahaya kalau cuman kita tahu sedang hanya dengar-dengar, tidak pernah belajar di hadapan syekh, tidak pernah talaki ya misalnya. Hanya baca-baca atau mendengarkan dari apalah gitu tanpa ada guru yang pasti di hadapan kita. Ini bahaya. Kata Syekh Hasyim Asy'ari itu yaitu apa? Adharrul mafasid min adharril mafasid. Ya, ini harus kita ingat-ingat. Jadi walaupun kita baca itu kadang salah pemahamannya. Maka harus ditasih dulu sama gurunya atau yang lain yang sudah tahu permasalahan itu. Wayam bagi dan sayukjo opo an yahduro. Ngadiraken sopo santri, indah santri ngadiraken adawata ing mangsi selalu bawa pena wal kolam dan kolam ya sebetulnya bawa pena bawa pensil bawa pulpen ballpoint ya harus ada di mana saja wasikin dan sikin pisau lius liha supaya bagusaken apa sikin wa batulan melanggeri sopo lius ya supaya tasai bagusaken sapa santri wa yadbat dan apa
melanggeri, jadi dobe apa, kalau di ngapsai itu kan loh, ngapsai. Ini kadang perlu diharokati, kadang dimaknani, lah itu namanya idbat. Ini bacaannya begini, dikasih kode, lah gitu itu namanya liyuslih wa yadbat. Ma ing perkara yusaya kang nyohehaken ing sapa santri ing ma lughatan wa i'raban, lugate dalam lugate apane, lugate wa i'raban dan i'rab. Nah, ini biasanya kan kalau santri ngapsai bandungan atau gandulan, pegon dimaknani. Ya itu jangan lepas di sakunya itu, jangan tidak ada pena, harus ada pena terus karena suatu saat kalau baca atau apa ini perlu ditasheh, perlu di ini harus ada tulisannya. Oh ini bacanya begini, ya itu harus, makanya harus dibawa terus itu ballpoint atau pena. Nih. Karena kadang-kadang kayak ini kitab ini kan banyak sekali yang apa kalimat-kalimatnya itu kurang ini. Wal khamisu yang nomor 5. Sudah berapa menit? Ngobrol banget. Utawi yang nomor 5 an yubak an apa ini? An yubakira yen to meruputaken sapa atau meruput tabkir sapa siapa? Santri li sama'il ilmi mari ngrungu ilmu la siyamal hadis. Apa maneh ilmu hadis. Jadi kalau ada pelajaran, dia harus berangkat duluan, cepet-cepetan gitu. Jangan pas ngaji sama kiai atau sama siapa datangnya terlambat. Jangan sampai harus sebelum kiainya datang, sebelum gurunya datang itu sudah ada di situ maksudnya. Supaya mendengarkan ilmu itu jangan sampai ketinggalan nanti nggak nyambung. Malah nanti malah pahamnya separuh-separuh. Malah salah terima jadi bahaya. Datangnya jangan terlambat, harus sebelum kiai datang atau sebelum ustadznya datang itu sudah ada di situ supaya tidak ketinggalan. Terutama pelajaran hadis. Kalau hadis itu kita mesti jangan sampai terlambat karena bahaya, karena hadis itu adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang paling penting dan ada barokahnya di dalamnya. Kalau kita belajar hadis, maka jangan sampai ketinggalan. Harus lebih dahulu. Sampai nunggu berapa, misalnya mulainya jam 8, datangnya jam 7, setengah 8 misalnya. Nggak apa-apa. Untuk menunggunya lebih bagus malah. Jangan sampai terlambat. Wala yuhmil al-istighol bihi. Jangan sampai yuhmil itu muhmal, angguraken. Sapa santri al-istighola ing ketungkul bihi kelawan bima'il ilim wa bi ulumi hadis ya. Istighol bihi kelan hadis wa bi ulumi lan ulumul hadis wan nazar dan ningali fi isnadi dalam isnadi hadis wa ahkami hadis wa fawaidi faida-faida hadis wa lugatilan bahasa-bahasa hadis wa tawarikh lan tarikh. Jadi kalau kita ingin mendahulukan ilmu, terutama ilmu hadis itu dan diperhatikan jangan sampai terlambat, jangan sampai muhmil, gak perhatian dengan tidak mau belajar ilmu hadis, karena ini penting ilmu hadis itu. Lalu melihat dalam hadis itu yang diperhatikan sanatnya, hukum-hukumnya, faedah-faedahnya dalam hadis itu, kemudian bahasa-bahasanya, terus kapan itu terjadi, sababul wurudnya misalnya. Itu harus tahu semuanya dalam hadis itu. Ini yang harus diperhatikan. Waya tani lan merhatekno sapa santri awalan dalam kawitani bi kelawan hadis merhatekaken sahih al-Bukhari. Ing sahih Bukhari, sahih Bukhari. Hmm. Kalau mau belajar ilmu hadis yaitu tadi belajar yaitu ilmu hadis. Pertama-tama hadis yang harus dipelajari adalah Sahih Bukhari wa Muslim dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena ini
dua ini sudah sepakat para ulama yang paling sahih atau kitab hadis yang paling bagus ashahul kutubil musannafat itu Bukhari Muslim. Makanya pertama-tama harus dengar itu. Dia Sahih Bukhari wa Muslim. Tsumma baqiyatil kutub al-usul al-mu'tamad. Kemudian kitab-kitab lain yang menjadi dasar utama dalam masalah hadis, dalam masalah ilmu hadis. Seperti Muwatta, kitab Muwatta Imam Malik, kemudian Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, kutubus sittah lah istilahnya setelah dua kitab Bukhari Muslim, kemudian Sunan, kitab-kitab Sunan, Ibnu Majah, Jami' Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Sunan Sittah. Wala yang bagi dan tidak prayoga, ora prayogi opoan yaktasiro yang ngeringkes. Hanya sedikit saja yang diambil, ngeringkes apa santri alama huwa aqallu min dzalika ing atase perkara kang utawi ma qalu luwih sithik min dzalika katimbang kuwi mau Bukhari Muslim ila akhiri. Jangan sampai belajarnya paling tidak itu Sunan Sittah, paling tidak pelajari. Kalau mau alim tenanan, mau alim beneran ya seperti ini. Mulai Bukhari Muslim, kemudian Muwatta, Sunan Abi Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, semuanya itu. Karena Muwatta Imam Malik itu, Masya Allah, kitab yang pertama kali dalam hadis yang terkenal sekali ceritanya. Yang nasheh itu lebih ratusan bahkan ulama. Bener enggak hadisnya itu dahulu itu, makanya fadilahnya banyak. Banyak yang komentari Muwatta itu salah satu kitab yang fenomenal. Kalau seandainya kok tidak ada Quran, maka atau apa Muwatta itu bisa menjadi gantinya. Makanya jangan lupakan hadis-hadis yang seperti itu. Kalau kita mau jadi santri, kita belajar hadis mulai Bukhari, Muslim dan kitab Sunan. Wa ni'mal mu'in lil faqih kitabu Wa ni'mal mu'ayyan lil faqih kitabu Sunanil Kabir. Oh, ke mu'ayyan. Mu'ain. Dan itu bagus-bagus saya utawi sesuatu yang bisa membantu, ilmu yang bisa membantu lil faqih mari faqih. Kitab Sunanil Kabir utawi kitab Sunan Al-Kabir lil Baihaqi Abi Bakar Al-Baihaqi kedua yang bisa membantu supaya kita ini menjadi orang faqih. Nah, itu loh. Jadi kalau kita belajar di pondok, kita membantu supaya kita menjadi orang faqih. Yang bisa membantu dari kitab hadis itu apa? Yaitu Sunanul Kabir, Imam Baihaqi. Fa innal hadisa, gitu semuanya. Kalau kita soalnya nanti dijelasin itu di Imam Baihaqi itu di Sunanul Kabir, itu dasar-dasar. Karena Imam Baihaqi itu kan mazhabnya Syafi'i. Jadi kalau membaca Sunan Sahih Baihaqi itu nanti tahu dasar-dasarnya fikih-fikih kita itu dijelaskan semua oleh Al-Imam Baihaqi. Jadi nanti kita tahu, oh hukumnya begini karena ada hadis begini. Itu ada penjelasan begitu kalau kita buka Sunan Baihaqi. Maka kita akan tahu dalil-dalilnya. Nah makanya kitab hadis yang bisa membantu agar kita menjadi faqih yaitu kitab Sunan Baihaqi, Sunan Kubro. Wah, Sunan Al-Kabir, Sunan Al-Kabir. Karena ada banyak atau Ma'rifatul Athar, termasuk banyak. Nah, ini yang bisa nanti kalau kita baca kitabnya Sunan Baihaqi itu nanti kita akan tahu dasar-dasar fikihnya. Kan di situ jelaskan semua beberapa masalah fikih ya. Riwayat-riwayatnya. Fa'inal hadisa. Nah, ini kalau kita semuanya dalam bab hadis. Rono temasutune ilmu hadis ahadu janahayil ilmi itu salah sijine suwi wilurune ilmu bisyariati kelawan ngawruhi bisyariati kelawan syariat. Wal mubayyini lan kang menjelasaken likasir maring akeh minal janai saking pira-pira sayap al akhiri kang weneh.
wa huwa Al-Qur'an. Ilmu hadis itu ilmu yang paling penting. Salah satu dua sayap dari ilmu syariah. Jadi ilmu syariah itu ada dua sayap. Artinya sumber utamanya maksudnya. Syariat sumber utamanya itu kan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kita belajar hadis berarti kita bisa memahami satu dari sayapnya syariah. Yang sayap satu lagi itu Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Imam Syafi'i menjelaskan man nazara fil hadis qawiyat hujjatuh. Imam Syafi'i qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu man nazara fil hadisi qawiyat hujjatuh. Artinya orang yang punya pengetahuan tentang ilmu hadis maka dia kuat hujahnya. Dalilnya kuat, hujahnya bikin alasan apa saja ini untuk dalam satu permasalahan dia itu akan kuat hujahnya. Kata Imam Syafi'i, makanya hadis itu penting, ilmu hadis itu mengetahui tentang bagaimana hadis karena dari situ sumbernya ilmu ya dari situ. Salah satu sayap satu, salah satu dari sayap dua. Sumber utamanya ilmu itu ilmu syariat itu ya Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau kita belajar salah satu di antara keduanya berarti kita sudah memahami atau memiliki satu sayap. Makanya Syafi'i kalau ada orang belajar ilmu agama dan itu orang alim kemudian tahu tentang hadis maka qawiyat hujahnya itu jadi kuat. Nah, penting. Wasatisu tawi sing nomor 6 dari 12. Iku idza syaraha mahfudzatin dalam hari kalane nyarai sapa santri mahfudzatin pira-pira apalane lah. Al-mukhtasarat yang ringkas-ringkas wa dhabata lan dobiti melanggeri santri ing perkara-perkara via kang iku tetep ing dalem minal iskalati wa dhabata fiha kang tetep ing dalem mahfudzat al-mukhtasarat nyatane minal iskalati sang pira-pira keiskalan wal fawaid lan pira-pira faidah al-muhimmati kang sempurna kang penting-penting kabeh. Wa intaqala mongko pindah sapa santri ila bahsil mabsutati maring bahas paling bahas istilahnya pira-pira kitab-kitab yang dibeber kitab besar ma'al mutolaati sertane mutolaah belajar murojaah ada imati kang langgeng. Wa ta'liqi ma lan nakleki perkara yang muru kang usul kang bakal lewat apa ma sapa yang muru kang lewat sapa santri bi kelawan. Au yasma'uhu ta ngrungu sapa santri ing ma minal fawaid nyatane pira-pira fawaidah an-nafi sati kang edi wal masail pira-pira masalah daqiqati kang lembut wal furu dan kufruan cabang-cabang al-ghoribati kang gharib susah diterka. Wa halil muskilati lan ngudari pira-pira keiskalan wal furuq lan pira perbedaan bain ahkamin dalam antara pira-pira hukum mutasyabihatin yang hampir sama min jami' anwa'il ulumi saking sekabehane pira-pira ilmu warnane ilmu. Nah, ini yang nomor 6. Yang nomor 6 itu dari bagaimana caranya kita dalam belajar itu. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, kalau kita sudah bisa sampai pada sarah. Sarah, tahu kan pertama belajar itu funun dulu, matan lah, matan semuanya dulu. Tun. Nah, kalau matan selesai, kemarin itu gambarannya, matan selesai baru menginjak pada sarah-sarah. Nah, sekarang sarah-sarah itu sudah selesai. Maka bagaimana? Maka dia mulai belajar pindah ke belajar yang sesuatu yang agak besar, yang lebar. Yang masalahnya itu lebih banyak kitab-kitab yang lebih besar lah istilahnya. Jadi ada tahapan kalau kita sudah betul paham ilmu ini, misalkan kitab misalnya Jurmiyah, misalnya kita sudah betul paham Jurmiyah. Baik jurumnya itu matan atau nasar, imriti dan lain-lain itu sudah paham betul. Itu kan kemarin dibilangin begitu
baru nanti pindah lagi ke kitab-kitab yang lebih besar, apalagi dan begitu seterusnya itu. Dan mencatat di situ, ini ada perbedaan apa ini, oh ini ada fawaid yang apa, yang penting, ditulisi di pinggir-pinggirnya kitab itu atau ada punya catatan sendiri. Jangan sampai kita baca, terlewatkan tapi nggak ada faedah yang bisa kita ambil. Jangan. Jadi kalau kita baca masih ada faedah, ini harus makanya butuh ada pena itu untuk mentakliki seperti itu. Oh ini masalah ghoriba, ini masalah-masalah yang dalam, ini masalah-masalah yang susah ini. Nah di situ dikasih tanda. Nah kalau ini masalah begini, ini muskil ini. Nah terus solusinya bagaimana? Solusinya begini-begini. Itu dicatat gitu untuk mengetahui. Dan ini ada perbedaan hukum nih. Ini perbedaan antara Ibnu Hajar dan Romli misalnya. Ini perbedaan antara Imam Kisai dan Imam Sibawai misalnya. Ini perbedaan Imam Khalil ya, dan seterusnya dalam fikih, dalam nahwu misalnya. Itu ditulis sehingga nanti tahu. Ini etikanya kalau dalam belajar. Kalau santri nggak mau begitu ya nggak bisa dalam ilmunya. Setiap ilmu caranya seperti itu supaya kita betul-betul paham dan tahu di dalamnya mantap ininya. Wal takun lan becik ono. Apa himmatuhu? Himmah itu semangat, cita-cita ya. Santri fi thalabil ilmi dalam mencari ilmu, aliyatan. Himmatuhu iku aliyatan luhur. Kalau dalam mencari ilmu menjadi santri itu harus himmahnya harus kuat, harus luhur. Kun rajulan rijlu fil ardi wa himmatuhu fi suraya. Jadi jadilah orang laki-laki yang kakinya menapak di bumi tapi cita-citanya itu menembus angkasa. Jadi himmahnya harus yang kuat sekali, himmahnya atau cita-citanya, semangatnya itu harus membara. Jangan sekedar aduh yang apa payah gitu. Jangan, harus semangat membara. Bala yaktafi mongko orang Arab cukup sapa santri biqaulil ilmi kelawan sidik yang ilmu ma imkani kasiri sertane mungkin mendapatkan banyak ilmu. Nah kalau dia itu dengan pikiran yang cerdas, kemampuan ada, harta juga ada, orang tuanya mampu misalnya. Jangan merasa cukup dengan sedikit ilmu, jangan. Kalau memang bisa yang banyak ilmu, kenapa ngambil yang sedikit gitu. Selama itu mungkin untuk dipelajari, maka belajarlah. Supaya mendapatkan ilmu yang banyak. Wala yaknau, lan ojo sampai nerima min irsil anbiya'i biasirin. Jangan menerima dari warisan Nabi dapatnya sedikit. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau santri itu kan akan mendapatkan ilmu itu yang diwariskan oleh para nabi, karena para nabi itu la yarisunal mal. Tidak dunia wal mal, tidak mewariskan dunia, tidak mewariskan harta benda. Nabi-nabi itu mewariskan ilmu, berarti orang yang mendapatkan ilmu berarti mendapat warisan dari para nabi. Nah kalau itu warisan dari para nabi, jangan menerima cuma sedikit, carilah yang banyak karena itu warisan daripada nabi. Wala yu'akhiru tahsil faidah, dan jangan sampai mengakhirkan untuk menghasilkan faidah, maklumat baru. Tumkinu kang mungkin apa faedah minha tamakan akan mungkin kang bisa sapa santri minha sangi faedah. Jadi kalau bisa menghasilkan faedah, cari itu, hasilkan itu, jangan sampai terlambat. Fa inna li ta'khiri afatun, karena iku tetep kadue takhir ngakhiraken afan te pira-pira ponco boyo. Wali ana kurang musune takhir iki udah hasala fi zaman ing dalam hari kala ning ngasilaken ing fawaida sapa santri fi zamani al hadir ing dalam zaman saiki hasala mongko bisa hasil sapa santri fitani ing dalam masalah sing nomor loro, zaman sing nomor loro tak ngasilaken wairoha ing liyane iki faedah. Nah, kalau dia ingin mengambil faedah, seorang santri itu jangan sampai terlambat.
Jangan sampai terlambat. Kalau bisa jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat ini bahaya, ada bahaya. Kalau terlambat bisa bahaya, nggak akan dapat faidah itu. Selain itu, ketika sekarang itu bisa menghasilkan faidah, maka untuk kesempatan yang kedua akan mendapatkan faidah yang lain. Gitu loh. Nah kalau sekarang terlambat, nggak dapat apa-apa. Nanti ada lagi baru dapat satu, yang lain sudah dapat dua. Maka jangan sampai terlambat. Kalau sekarang bisa dapat faedah, ya, ilmu yang baru istilahnya, kita bisa mendapatkan ilmu yang baru sekarang. Nanti kalau ada lagi, kita akan dapat ilmu yang baru lagi, berarti berdua. Kalau kita terlambat cuma dapatnya satu, maka jangan terlambat. Wayak tanim. Lan ngalap jarahan, waktu farogi atau mengambil kesempatan, menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya waktu farogi dalam waktu farogi, luangi santri. Wa nasyatihi lan gumregah semangatnya santri. Wa zamana afiyati dan mongso kewarasane santri. Wa syarkha syababihi dan pada permulaan pemudanya, awal mudanya. Jadi kan kalau awal mudanya itu kan masih semangat-semangatnya. Qabla urudil mawani ing dalam sadurunge tekane pira-pira perkara sing nyegah mawane. Ini dan harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, waktu luangnya. Kemudian kalau lagi semangat-semangatnya gunakan yang sebaik-baiknya. Kemudian kalau dalam keadaan itu tidak sakit, ya sembuh sehat juga maka digunakan sebaik-baiknya. Dan ketika masih muda lah istilahnya, maka juga itu harus bangkit untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya sebelum ada halangan. Misalnya kalau ada halangan, waduh gak bisa. Itu semuanya adalah kesempatan bagi santri untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan faidah-faidah dari ilmu. Wal yahzar lan becik udiyo. Sapa santri min nadhari nafsihi saking ningali awak dhewe ne. Santri bi ainil kamali kelawan penglihatan sempurna wal istighnai lan amrih smugi. Aya anil masyayikh saking pira-pira syekh. Fa inna dzalika karena teman setuhune nadhar nafsi bi ainil kamal itu ainul jahli hakikate bodoh wal khumkilan kumprung. Waqad qala sayyidut tabi'in. Teman-teman dawuh sinten sayyidut tabi'in Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Dawuh ngaten la yazalu. Ora kingsir-kingsir sapa ar-rajulu wong lanang, ora kingsir-kingsir iku aliman wong sing alim, ma ta'allama ing dalam segelagine belajar sapa rajul. Fa idza taraka mongko ing dalam hari kalane tinggal sapa rajul at-ta'alluma ing belajar, wa dhanna lan nyono sapa rajul anna utaman setune rajul iku qad istagna, teman-teman wis sugih, gak butuh sudah. Sapa rajul bahwa mongko tawi rajul iku ajhalu mayakun itu bodoh-bodohne wong kang tinemu apa sapa rajul. Jadi kalau sudah begitu belajar jangan sampai nih, hati-hati para santri, jangan sampai kita merasa sudah alim, kita sudah merasa ini, kita lihat wah aku sudah bisa semuanya ini, sudah tahu semuanya ini, gak butuh lagi berguru atau gak butuh lagi ngaji dengan syekh. Gak butuh lagi kita belajar lagi, nggak perlu misalnya. Ini jangan sampai seperti ini nih. Kenapa? Karena dengan seperti itu berarti itulah kita kebodohan kita. Itu berarti kita ainul jahli wal humki. Orang yang nggak punya akal juga orang yang bodoh gitu. Karena dikatakan oleh Sayyidul Tabi'in Sayyidina Sa'id bin Jubair mengatakan la yazalur rajulu aliman ma ta'allam. Fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna fa huwa ajhalu ma yakun. Jadi seseorang itu
Dia katakan orang alim selama dia masih tetap belajar. Apa kalau dia tinggal belajar, meninggalkan belajar, gimana? Faidza taraka ta'allum, kalau meninggalkan belajar dan dia mengira bahwa dirinya itu sudah nggak butuh belajar lagi. Maka itu hakikatnya adalah orang yang paling bodoh. Hakikatnya adalah orang yang paling bodoh. Nggak ada orang alim itu merasa dirinya itu alim, itu nggak ada. Tetap masih butuh belajar lagi, belajar lagi. Karena belajar itu minal mahdi ilallah. Kalau ada orang yang merasa alim, Mbak, ini ya Allah, artinya merasa alim tidak butuh ngaji lagi, tidak butuh belajar lagi. Ini hakikatnya kata Sayyidina Sa'id bin Jubair, ajhalu ma yakun. Orang yang paling bodoh. Ini yang keenam. Jam berapa ini? Sudah 1 jam ya? Oh, sudah sampai di sini. Nanti soalnya ini masih banyak. Sudah sampai separuh dalam adabnya kalau kita santri terhadap pelajaran. Sampai ke yang 6 dan insya Allah besok yang